kalau kerupuk basah itu namanya makanan cemilan. Salah satu makanan yang berasal bahan bakunya dari ikan. Mereka yang utama dicari apa? Kerupuk basah sama amplang. Tak kenal maka tak sayang. Begitu pepatah sering terucap. Bagi siapa yang tak kenal, maka lepaslah rasa sayang. Mungkin pepatah ini mewakili siapa saja yang belum kenal cemilan makanan ringan yang satu ini. Kerupuk basah dan amplang. Kerupuk basah yang bentuknya lonjong, kenyal, yang berwarna merah yang menarik perhatian. Sementara amplang, sajian cemilan semacam kerupuk kering yang menjadi teman pada saat sendiri maupun bersama-sama. Memang menikmati kerupuk basah atau amplang bisa kapan saja tanpa mengenal waktu. Tapi akan lebih terasa nyaman ketika dinikmati pada saat sore hari, duduk di tepi sungai sambil memandang indahnya alam karunia ilahi. Onjalatang di tepi laut, gugur bunganya ditiup ribut, gugur bunganya ditiup ribut. Kalaulah datang malaikat maut, kemana badan hendak berpaut, kemana badan hendak berpaut. Jadi kerupuk ada dua diksi, kerupuk dan basah. Kalau yang namanya kerupuk ini memang sudah baku dari Kamus Bahasa Indonesia. Yang namanya kerupuk itu sebuah cemilan, Pak. Jadi makanan yang dibuat, yang diadon antara tepung, baik itu tepung terigu dengan ikan, nah berbagai macam jenis ikan, juga udang. Nah, kemudian diproses, direbus atau dikukus, menjadilah sebuah kerupuk. Karena ini belum ditipiskan atau dikecilkan, maka dia masih dalam bentuk, kalau kerupuk basah ini namanya buntang, dalam bentuk batang. Jadi dalam bentuk buntang, jadi ukuran buntangnya itu diameternya mungkin sekitar 2 cm sampai 5 cm. Nah, baru dikecilkan. Nah, yang disebut buntang ini dia masih basah. Hanya bedanya amplang ini tidak berwarna merah. Jadi begitu ikan ini diadon dengan tepung terigu dan berbagai bumbu lainnya. Nah, jadi yang tadi berbentuk batangan buntang yang berdiameternya 3 cm atau 5 cm, sekarang diperkecil menjadi seperti ibu jari. Jadi lebih kecil, dibulatkan, baru dipotong-potong-potong, langsung digoreng. Nah, digoreng kecil-kecil, menjadilah ini amplang. Nah, ini
bagian dari salah satu bagian dari bahan pokoknya kerupuk basah tadi. Menjadilah amplang. Kerupuk basah dan amplang merupakan salah satu makanan lokal yang tumbuh dan berkembang di wilayah bagian barat Kalimantan Tengah, seperti daerah Seruyan, Kota Waringin Barat, dan Sukamara. Makanan ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga cerminan sejarah dan budaya masyarakat, terutama masyarakat Sukamara. Sehingga, kerupuk basah dan amplang ini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak zaman dahulu, sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Terkait kerupuk basah dan juga amplang, ini merupakan produk yang jelas salah satu produk unggulan di Kabupaten Sukamara. Karena dibuktikan dengan apabila ada pendatang yang datang ke Kabupaten Sukamara, mereka yang utama dicari apa? Kerupuk basah sama amplang. Nah, untuk Kabupaten Sukamara sendiri memang citra rasanya agak sedikit berbeda dengan daerah lain. Jadi selama ini kita sudah memiliki dua panganan ini, saya rasa ini menjadi bagian dari sejarahnya Kabupaten Sukamara. Dan saat ini sudah menjadi ciri khas Kabupaten Sukamara, baik amplang maupun kerupuk basahnya. Assalamualaikum saya ucapkan. Waalaikumsalam, tolong jawabkan. Salawat dan salam karimaturkan pada paduka Nabi junjungan. Izinkan kami meminjam kain, kami bawakan keropok rabus. Izinkan kami mulai bermain. Kami mainkan irama lembut. Kami membawa keropok rabus untuk pawai kalapa. Sukamara sebagai ibu kota Kabupaten Sukamara, satu kota yang masih tenang jauh dari keriuhan dan polusi kendaraan yang berlalu lalang, namun semangat penduduknya yang selalu bergelora untuk membangun dan memajukan daerahnya. Sebagai pusat ibu kota, Sukamara berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang hanya dibatasi oleh sungai yang membelah sepanjang kota, Sungai Jelai namanya. Jalur sungai ini menjadi tempat yang indah jika kita ingin menikmati suasana perkampungan di Sukamara dari sisi sungai dengan fasilitas wisata susur sungai yang sudah tersedia. Jikalau bukan dari senyuman, kami membawa keropok rabus. Sukamara ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi hanya berbatasan air saja, perairan. Jadi ada dari Kalimantan Barat namanya Sungai Jelai, itu bermuara ke Laut Jawa. Kemudian di Kelurahan Padang, di Kampung Padang ada namanya Sungai Mapam, yang juga bertemu di jantung kota Sukamara ini. Sungai ini bermuaranya ke Laut Jawa. Ini disebut Sungai Jelai sampai ke muara Laut Jawa itu. Tuh. Jadi disinilah sebenarnya banyaknya
habitat atau ekosistem daripada ikan. Zaman dulu itu ada ikan belida, ikan tapah. Kemudian sekarang ini yang paling banyak adalah ikan harwan atau ikan gabus. Juga ikan banta dan ikan ketulai. Kalau dalam bahasa Sukamaranya juga banyak di sungai ini. Dari melimpahnya sumber alam, dari habitat ikanlah kemudian masyarakat Sukamara memanfaatkan ikan-ikan tersebut sebagai bahan untuk mengolah kerupuk basah dan amplang. Produksi kerupuk basah dan amplang di Sukamara sudah menjadi mata pencaharian bagi sebagian penduduknya. Saya kira untuk Kelurahan Padang dan Kelurahan Mendawa ini yang paling banyak itu adalah di Kelurahan Padang. Jadi mungkin produksinya ibu-ibu rumahan, ibu-ibu rumah tangga ini mungkin bisa di 10% dari jumlah rumah tangga ibu-ibu ini bisa membuat kerupuk basah dan amplang ini. Memang tidak pembelajaran secara teori dalam pembuatan kerupuk basah dan amplang. Keahlian yang mereka dapat adalah dari turun-temurun, dari keluarga ke keluarga, atau belajar langsung kepada yang lebih senior. Hal ini dilakukan turun-temurun sejak dulu sampai sekarang. Dulu saya pernah bantu-bantu yang senior yang udah bikin kerupuk basah, jadi bantu-bantu di situ. Setelah jadi terasa pengen buka usaha sendiri, kayak coba bikin sendiri. Alhamdulillah banyak yang suka. Sekarang alhamdulillah yang dulu biasa produksinya 1 kilo, 2 kilo, kalau sekarang udah sampai 15 kilo. Sampai kadang kalau pesannya lebih banyak, kadang sampai 30 kilo. Terkait bahan baku dari kerupuk basah itu sendiri, yang utamanya seperti kita ketahui bersama, bahan bakunya itu ikan, mana ikan ini ikan gabus atau yang lebih dikenal ikan harwan. Cuman kadang-kadang ikan gabus, ikan harwan ini memang ada waktu musiman, nggak setiap saat ada. Memang kalau pas musimnya itu berlimpah, tapi kadang-kadang kalau sudah bukan musimnya agak sulit didapat, karena selain dibutuhkan dari kerupuk basah ini untuk membuat kerupuk basah atau amplang, ikan gabus ini juga digunakan sebagai makanan atau lauk utama dari ciri khas kita, makanan kita nasi kuning ya. Jadi nasi kuning dan lontong dan sebagainya itu juga memerlukan ikan gabus yang rata-rata sangat disukai oleh konsumen. Untuk sebagai alternatif terkait kena keterbatasan dari ikan gabus ini, akhirnya pengrajin mencari alternatif lain, bisa diambil dari ikan tenggiri sama ikan belida. Dan ikan belida ini juga kapasitasnya juga masih terbatas untuk saat ini.
Kalau kendala sih memang ada. Biasanya kekurangan bahan baku, pasokan bahan baku karena perubahan cuaca. Misalnya yaitu bahan baku ikan, bahan baku tepungnya, kadang anginnya kuat, tepungnya tidak bisa masuk. Kondisi seperti inilah yang kemudian terkadang membuat para pembuat kerupuk basah dan amplang mengalami dilema dalam memproduksi kerupuk basah dan amplang. Untuk mengatasi kami tetap produksi, kalau kami berhenti nanti usaha kami bertahan di situ. Jadi kita sesuaikan dengan harga bahan. Produksi kerupuk basah memang harus terus berjalan meski kendala terkadang muncul. Karena di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi para pembuatnya, kerupuk basah dan amplang menjadi komoditi daerah yang mampu menyumbang pendapatan daerah setempat. Tentunya keberadaan kerupuk basah dan amplang ini ada keterhubungannya dengan destinasi wisata. Saya meyakini bahwa selama ini beberapa para pelaku terutama ibu-ibu rumah tangga yang telah memproduksi atau menghasilkan olahan ini, kami melihat ekonominya cukup terbantu. Contoh mungkin anak-anak mereka sudah bisa sekolah, yang mana penghasilan tetapnya hanya berdasarkan mereka mengusahakan kerupuk. Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UMKM, khususnya yang UMKM berada di wilayah Kabupaten Sukamara, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukamara mempunyai program dan kegiatan. Seperti kita ketahui bersama, terkait kerupuk basah dan amplang ini merupakan usaha turun-temurun, Mbak. Turun-temurun dari dulu sudah Kabupaten Sukamara ini khususnya sudah terkenal dengan amplang dan kerupuk basahnya. Tapi kami sebagai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan juga di sini juga memfasilitasi terkait untuk regenerasi dari proses pengrajin amplang ini, di mana kita mengadakan pelatihan untuk pengrajin-pengrajin baru dengan mendatangkan narasumber dari pengrajin-pengrajin lama itu untuk mereka berbagi ilmu. Di pemerintah daerah itu sekarang sudah dibentuk namanya klinik UMKM. Nah, klinik UMKM ini diantaranya kita membantu dari sisi manajemen, pengolahan, kemudian dari sisi melempar produk ini mau kemana pemasarannya, termasuk juga ketika mereka membutuhkan misalkan modal kerja. Dari produksi kerupuk basah dan amplang bukan hanya sekedar bagaimana rasanya, namun yang tak kalah penting ada bagaimana atau kemana produksi itu dipasarkan. Ada yang dijual di Sukamara, ada yang dijual di luar kota Sukamara. Kebanyakan dari luar Sukamara, Kak. Mereka beli biasanya buat oleh-oleh buat temannya, keluarga, sama buat ini apa, teman-teman kantor. Saat ini kami memang masih disediakan secara masing-masing toko ya. Adapun yang sifatnya jadi satu itu belum ada. Tetapi kalau paling mudah didapatkan itu kalau kita di dekat Masjid Al-Aqsa, di situ ada perempatan. Nah, mungkin kalau orang susah mencari, para pelaku UMKM di rumah masing-masing bisa mencari di situ. Biasanya mereka banyak nitip di situ. Kemudian yang selanjutnya pembinaan kita dinas juga terkait dari pemasarannya. Pemasarannya kita mengambil event-event daerah, baik yang lokal, nasional, dan nasional. Baik lokal itu kita yang pertama dalam 1 bulan itu minggu pertama dan minggu kedua itu kita mengadakan semacam bazar gitu yang lebih dikenal wisata kuliner. Masjid Agung di Lapangan Mini itu para UMKM itu menjajakan menjual produknya itu setiap bulan di minggu pertama dan minggu kedua. Sebagai bentuk upaya pemerintah daerah mempromosikan dan memasarkan kerupuk basah dan amplang bukan hanya di kegiatan lokal saja, namun kegiatan regional
seperti event Kalteng Expo, juga kegiatan secara nasional. Menikmati kerupuk basah dan amplang bukan hanya sekedar menikmati rasa makanan atau cemilan, namun lebih dari itu, bahwa menikmati kerupuk basah dan amplang adalah menikmati warisan budaya yang sampai saat ini masih terpelihara. Jadi sebenarnya kalau masyarakat Sukamara dari yang tua sampai yang muda, bahkan anak-anak karena kesehariannya juga sudah mengenal dan sudah mengetahui apa itu kerupuk basah dan juga menjadi panganan sehari-hari, saya pikir tidak terlalu sulit untuk tetap mempertahankan eksistensi kerupuk basah. Para pemirsa TPRI Kalimantan Tengah yang berbahagia, dimanapun Anda berada. Ayo sidakau, datangi Sukamara, jangan lupa makan kerupuk basah dan amplang yang lezatnya, renyahnya bukan main. Terima kasih. Ayum sidak kawan nikmati kerupuk basah dan amplang dari Sukamara. Nyaman benar. Ayum sidak datang ke Sukamara, cobain deh makanan khasnya, kerupuk basah dan amplang. Rasanya enak. Jangan lupa, ayo beelang ke Kabupaten Sukamara. Di sini ada produk unggulan kami yang sangat enak. Ini kerupuk basah sama amplang. Dijamin rasanya enak banget. Ayo merugi sidak pian mun kada beelang ke sini. Ayo buruan ke sini. Jangan lupa ya beli kerupuk basah sama amplangnya. Ayo sidak semuanya datang ke Sukamara untuk menikmati kerupuk basah dan amplang Sukamara. Rasanya enak sekali. Kalau tidak merasa rugi ganal. Kerupuk basah dan amplang bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga warisan budaya yang tak ternilai. Dengan terus melestarikan dan mengembangkannya, kita dapat memastikan bahwa cita rasa khas Sukamara tetap hidup dari generasi ke generasi.